Ya, mulai. Selamat pagi Pak Kepala, apa Selamat kabar? pagi, kabar baik. Bagaimana Ibu Pengawas kabarnya juga? Ya, sama seperti Pak Kepala lihat, kabarnya baik dan sehat. Sehat. Baik Pak Kepala, pagi hari ini saya minta waktunya Pak Kepala untuk kita bilang ngobrol-ngobrol. Ya, Selalu siap, Pak. baik. Jadi mungkin kita akan memperbincangkan karena tugas saya pengawas pembina berdasarkan Perdirjen 4831 itu saya membersamai kepala sekolah dengan melakukan pendampingan. Jadi yang nanti akan saya lakukan itu kan kita pendampingannya selama 1 tahun Pak Kepala. Jadi selama 1 tahun itu mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin akan saya lihat, tetapi yang saya mungkin mau lihat program Pak Kepala, rencana Pak Kepala untuk yang 3 bulan ke depan seperti apa. Tetapi yang rencana Pak Kepala untuk 3 bulan, kita lihat yang untuk 3 bulan ke depannya dulu. Baik Pak Kepala. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman, hasil identifikasi, dan juga hasil refleksi pribadi, saya menemukan ada beberapa hal yang harus menyita perhatian saya untuk segera dilakukan sesuatu untuk menyelesaikan ini. Yang pertama, kebetulan sekolah kami juga dipilih sebagai salah satu sampel untuk tes PISA nanti tahun 2025, jadi perlu ada satu program persiapan untuk itu. Ya, salah satunya adalah penguatan kompetensi guru terkait literasi dan numerasi, dan di sini lebih ditekankan kepada kemampuan bagaimana guru menyusun soal HOTS sehingga membiasakan anak untuk bernalar kritis dan memancing kreativitas mereka, kemandirian mereka untuk menemukan solusi atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga kompetensi itu perlu dilatih atau dibiasakan kepada guru-guru. Itu yang pertama. Yang kedua juga berdasarkan absensi harian masih ditemukan 1-2 guru yang ya bisa dibilang indisipliner, sehingga mungkin juga perlu menjadi perhatian untuk ke depan. Juga saya melihat masih belum maksimalnya pemberdayaan komunitas belajar. Kami menamakan komunitas kami Semanpat Bisa. Di situ kami ingin komunitas ini benar-benar berjalan dengan baik, sehingga mungkin perlu kami rencanakan kegiatan yang bisa dijalankan oleh komunitas belajar. Jadi kira-kira ini 3 hal yang ke depan kami akan mencoba melakukan kegiatan. Baik Pak Kepala, luar biasa programnya Pak Kepala. Tadi yang pertama, karena sekolah ini dipilih untuk melakukan sampel PISA. Ya. Oh, itu yang mungkin Pak Kepala ke Jakarta baru-baru. Oh iya, jadi Pak Kepala dipilih untuk menjadi sekolah ini dipilih untuk menjadi sampel PISA, sehingga Pak Kepala mendapatkan penguatannya waktu itu di Jakarta. Dan ini berkaitan dengan soal-soal yang seperti AKM, AMBK ya, seperti itu, sehingga harus ada penguatan pada literasi numerasi, bukan pada peserta didik saja, tapi juga pada guru-guru. Dan ini yang menjadi program Pak Kepala, pengembangan diri dari guru-guru ya itu. Tapi sebenarnya itu pengembangan diri guru-guru itu tujuannya ya untuk meningkatkan ya kompetensi guru terhadap keberhasilan peserta didik, sebenarnya seperti itu. Baik Pak Kepala, kemudian yang kedua tadi tentang disipliner, dan yang ketiga kalau tidak salah dengar tadi tentang komunitas belajar. Dan memang 3 bagian ini hal yang penting yang harus dikembangkan oleh sekolah, khususnya Pak Kepala sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi memang hal ini sangat penting. Dan dari 3 rencana ini ya, 3 rencana yang mau dikembangkan ini, hal mana yang Pak Kepala
untuk 3 bulan ke depan ini bisa kita mengukur, melihat keberhasilan untuk 3 bulan ke depan. Yang ketiga bagian rencana yang tadi Pak Kepala sampaikan itu. Baik, terima kasih. Jadi dari 3 hal yang disampaikan, tentu dari tingkat kebutuhan. Yang pertama soal kompetensi guru terkait literasi, kemampuan literasi dan numerasi untuk penyusunan soal, itu menjadi prioritas karena menjadi sampel tes PISA itu artinya kita menjadi pemberi wajah untuk Indonesia. Jadi mungkin itu menjadi prioritas pertama. Sementara yang kedua dan yang ketiga bukan tidak menjadi prioritas, tapi itu untuk konsumsi sekolah. Jadi dalam perjalanan nanti mungkin akan tetap dijadikan prioritas, tapi mungkin urusan yang ke berikut. Tadi yang pertama soal HOTS tadi, soal HOTS untuk literasi dan numerasi. Oh iya, baik. Jadi dari 3 rencana ini yang Pak Kepala prioritaskan untuk 3 bulan ke depan adalah bagaimana peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi numerasi dan terkhusus untuk penyusunan soal-soal HOTS. Nah, baik, jadi luar biasa ya Pak Kepala. Pak Kepala sudah berpikir ke depannya sangat bagus, karena kalau untuk menyusun soal-soal HOTS ini memang membutuhkan kreativitas dari guru, kompetensi guru, jadi seperti itu. Dan kalau dilihat dari rencana ini, ukuran apa yang Pak Kepala pakai untuk mengukur bahwa guru-guru ini sudah bisa menyusun soal HOTS? Baik, karena ini fokusnya kepada penyusunan soal, jadi salah satu ukuran pertama tentu karena soalnya harus melalui verifikasi, dan untuk kali ini verifikasinya langsung lewat saya untuk memastikan bahwa soal ini sudah berstandar. Jadi saya melakukan verifikasi, kemudian tidak hanya berhenti di situ, tapi setelah melakukan verifikasi kemudian nanti soal diujikan, tentu kami juga akan mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Apakah soal ini memancing nalar kritis mereka atau tidak, soal ini berhasil membuat mereka belajar atau tidak. Jadi tentu ada banyak pihak yang terlibat untuk mendapatkan umpan balik terkait penyusunan soal. Baik Pak Kepala. Jadi dari yang Pak Kepala katakan tadi, ukurannya Pak Kepala itu untuk supaya bisa melihat soal-soal yang disusun itu sudah menuju ke soal-soal yang HOTS. Itu mungkin yang kali ini Pak Kepala buat adalah verifikasi soalnya itu oleh Pak Kepala sendiri. Yang mau diverifikasi itu soal-soal yang mana? Soal-soal, kan kita ya asesmennya ada asesmen diagnostik awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Yang Pak Kepala ambil untuk soal-soal itu sebagai ukuran untuk Pak Kepala sebagai verifikator soal-soal yang mana? Baik, tentu saja menggunakan, nah ini kita masih berbicara soal HOTS, jadi saya menggunakan standarnya soal HOTS. Seperti salah satunya adalah soal lintas mata pelajaran, itu salah satunya. Jadi kemudian yang berikut soal yang menggunakan stimulus. Jadi itu salah satu. Jadi salah satu pengukurnya adalah soalnya ada stimulus, itu yang pertama. Kemudian yang berikut ada syarat-syarat lain terkait kriteria sebuah soal HOTS. Tentu itu akan menjadi acuan untuk bisa mengukur bahwa soal ini sudah memenuhi kriteria soal HOTS atau belum. Seperti tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah lintas mata pelajaran. Misalnya kalau ada guru bahasa Inggris yang menyusun soal pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris, tetapi yang ditanyakan dia menggunakan juga kemampuan matematiknya untuk bisa memberi jawaban. Oh iya. Jadi kalau saya dengar tadi yang Pak Kepala katakan itu bukan lintas mata pelajarannya, soal-soalnya itu
Ya artinya matematika di lintas mata pelajarannya mungkin bisa dengan fisika, kimia seperti itu. Jadi kalau mungkin yang kita kenal ya soal-soal terapan seperti itu ya. Jadi lintas mata pelajaran soal-soal terapan seperti itu. Sekarang yang mau Pak Kepala verifikator itu untuk soal-soal yang nanti dipakai saat yang mana, asesmen yang mana. Dan tidak mungkin Pak Kepala nanti harus buat semua soal itu, guru-guru harus masukkan ke Pak Kepala verifikator, karena tugas Pak Kepala kan banyak. Pak Kepala prioritaskan pada asesmen yang mana yang Pak Kepala akan menjadi verifikator. Baik, untuk tahap awal tentu karena ini kita baru mau mencoba untuk tahap awal bentuk soal essay test untuk tes formatif proses. Untuk proses, jadi kita mengukur dari situ, tapi untuk 3 bulan ke depan tentu akan ada ujian sumatif akhir semester dan juga ada penilaian akhir semester. Jadi berakhirnya di situ untuk kita bisa mengukur bahwa benar-benar terjadi atau tidak itu dari penilaian akhir semester dan sumatif akhir semester. Oh ya baik, jadi Pak Kepala, untuk Pak Kepala bisa menjadi verifikator dari yang tadi Pak Kepala rencanakan itu, untuk supaya bisa mengukur guru-guru menyusun soalnya itu soal-soal yang hot. Pak Kepala mengambil areanya nanti pada saat mereka melakukan asesmen formatif ya. Jadi asesmen formatif itu yang Pak Kepala ambil sebagai area untuk bisa mengukur apakah guru-guru saya ini sudah menyusun soal-soal hot sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan ketentuan soal-soal hot, walaupun mungkin belum sampai sempurna sih, tapi sudah mulai membuat guru-guru bisa berpikir kreatif, bernalar kritis, dan juga mungkin bisa mandiri. Jadi mungkin selama ini ya guru-guru lebih banyak orang bilang copas-copas dari soal-soal yang ada, dan itu yang Pak Kepala mau ubah supaya guru-guru ini bisa kembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi sebenarnya potensi itu sudah ada pada guru-guru, tapi selama ini guru-guru menganggap bahwa untuk apa. Jadi setelah Pak Kepala membuat rencana seperti ini, mungkin ke depan nanti kita bisa melihat sama-sama saat nanti saya pendampingan, kita bisa sama-sama saat tes formatif Pak Kepala bisa meminta saya untuk bisa sama-sama dengan Pak Kepala untuk bisa melihat ya kepala verifikator soal yang ada. Kemudian kalau Pak Kepala sudah mengatakan bahwa ini sudah pas, maka itu akan dipakai untuk disampaikan pada saat tes formatif. Kemudian untuk menyelesaikan bisa mendapatkan hasil yang baik, pasti Pak Kepala membutuhkan dukungan, ya, dukungan untuk bisa sukses apa yang Pak Kepala rencanakan ke depan. Yang Pak Kepala rindukan itu dukungan seperti apa untuk supaya bisa mencapai apa yang Pak Kepala sedang rencanakan ini. Baik, yang paling pertama adalah Bapak Ibu guru sendiri sebagai pelaksana penyusun soal hot itu sendiri. Kalau mereka memberi diri untuk melakukan hal ini, tentu akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada tim yang akan nanti dibentuk untuk membantu saya untuk program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian tentu selain kami dari pihak sekolah, tentu juga kami akan meminta dukungan dari ibu pengawas untuk membersamai kami dengan guru-guru bersama kami komunitas sekolah untuk sama-sama belajar lewat pengalaman penyusunan soal hot. Siap Pak Kepala. Baik, jadi Pak Kepala, lewat percakapan kita pada pagi hari ini, terima kasih banyak karena percakapan ini sudah membuka wawasan kita untuk kita berpikir ke depan, 3 bulan ke depan itu apa yang mau kita buat dan apa yang direncanakan oleh Pak Kepala. Tadi
menangkap bahwa yang paling prioritas adalah Pak Kepala ingin fokus pada pengembangan diri Pak Kepala dan juga pengembangan diri dari guru-guru, dan itu akan dia sangat bermanfaat bagi peserta didik. Jadi dia punya terakhirnya ujung-ujungnya yaitu bagaimana kita menghasilkan peserta didik yang akan keluar dari sekolah kita, peserta didik yang berkarakter, kompetensinya untuk daya saingnya di luar juga bagus, dan pada akhirnya nama sekolah ini bisa kita mengharumkan nama sekolah. Iya toh, Pak Kepala fokusnya untuk kedepannya itu seperti itu. Jadi yang pertama pengembangan diri dari guru-guru, kemudian tidak terlepas juga dari Pak Kepala sebagai pemimpin pembelajaran ya, dan kemudian Pak Kepala juga mewadahi guru-guru untuk berkompetensi memiliki kompetensi yang bagus khususnya dalam penyusunan soal-soal HOTS. Baik, jadi Pak Kepala, dari percakapan kita ini nanti saya akan rangkumkan apa yang tadi kita sudah buat ini dalam format yang sudah ada, yang sudah saya buat, kemudian yang kita bisa sepakat untuk pendampingannya. Kita melakukan berapa sesi untuk supaya sampai 3 bulan ke depan kita bisa melakukan yang terakhir adalah kalibrasi dari apa yang sudah direncanakan Pak Kepala ini. Baik, jadi nanti terima kasih juga waktunya Pak Kepala. Jadi nanti saya akan rangkumkan semuanya, setelah itu saya akan kirimkan ke Pak Kepala, dan saya siap membantu WA atau telepon saja. Pasti saya akan selalu siap untuk datang. Baik, terima kasih. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang nanti kita sudah sepakat ya Pak Kepala. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Sampai bertemu lagi.